Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi fisika kita. Yang berikutnya adalah pembahasan contoh soal ketidakpastian dalam pengukuran. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Dimana untuk pengukuran panjang yang kemarin kita bahas adalah pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Kemudian pengukuran massa menggunakan raca, sementara untuk pengukuran waktunya kita gunakan stopwatch. Jadi itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya bagaimana cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong maupun mikrometer skrup? Karena untuk pembahasan kali ini dasarnya adalah apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk membahas ketidakpastian dalam pengukuran ini, jadi ketika kita mengukur itu hasilnya itu pasti di situ mengandung suatu ketidakpastian maupun kesalahan. Di dalam fisika kita kenal ada dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Dimana untuk kesalahan sistematis ini yang bisa kita minimalisir dengan cara bagaimana? Salah satunya dengan kalibrasi alat ukurnya terlebih dahulu, kemudian dalam melakukan pengukuran atau pengamatan kita harus teliti, kemudian posisi mata kita harus tegak lurus dengan skala yang kita amati. Itu diantaranya untuk kesalahan sistematis, jadi bisa kita hindarkan. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan acak, di mana kesalahan acak ini itu tidak bisa kita atasi karena kesalahan acak ini contohnya gerak ground, gerak partikel, kemudian getaran gedung itu kan tidak bisa kita minimalisir ketika kita melakukan pengukuran. Itu adalah kesalahan. Sementara selain kesalahan, ternyata di dalam pengukuran itu juga mengandung yang namanya ketidakpastian. Jadi yang kita hasilkan itu tidak pasti nilainya berapa. Jadi di dalam fisika muncul istilah ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, kita langsung masuk contoh saja ya. Nah, sebelum kita membahas ketidakpastian dalam pengukuran, di sini saya sertakan dulu adalah angka penting. Kenapa angka penting ini perlu kita bahas? Karena hasil pengukuran yang kita lakukan itu adalah angka penting. Sehingga kalian harus tahu dulu aturan-aturan dalam penulisan angka penting. Nah, ini di sini penjelasan saya untuk aturan angka pentingnya sekalian dengan contoh agar memudahkan dalam pemahaman. Nah, yang pertama kita mulai dari aturan yang pertama. Jadi semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ingat ya, semua angka bukan angka 0. Jadi semua angka selain 0 itu adalah angka penting. Nah, ini di sini contohnya adalah angka 324. Bisa kita lihat untuk 324 ini tidak ada nolnya. Artinya angka ini adalah penting semua, sehingga dalam angka 324 ini mengandung 3 angka penting. Saya tuliskan 3 angka penting. Saya singkat menjadi 3AP. Kemudian aturan yang berikutnya, nah ini angka 0 yang letaknya di antara angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Nah, ini contohnya 2005. Angka 0-nya ini kan terletak di antara angka 2 dan angka 5. Maka angka 0 ini termasuk angka penting, sehingga dalam bilangan 2005 ini terdapat 4 angka penting. Nah, kemudian yang berikutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0, artinya yang di belakang, dan ini tidak menggunakan koma atau desimal, maka angka 0 ini bukan angka penting. Jadi angka 0 yang letaknya di belakang dan tidak ada desimal, berarti tidak ada komanya, maka di sini bukan angka penting, sehingga angka 7500 itu hanya mengandung 2 angka penting saja. 2 angka penting. Jadi 0 yang belakang ini bukan angka penting. Nah, kemudian
masuk ke aturan berikutnya, ini yang desimal. Nah, ini angka 0 yang di depan ini bukan angka penting. Jadi kalau ada desimal 0,00 berapa? 0,01, 0,02, 0,000035 dan seterusnya. Angka nolnya itu bukan angka penting, sehingga dalam angka ini 0,00129 hanya mengandung 3 angka penting. Berarti angka nolnya tidak penting. 3 angka penting. Bagaimana kalau angka nolnya itu di belakang koma? Nah, jika angka nolnya di belakang koma dan letaknya di bagian akhir, maka termasuk angka penting. Contohnya ini 3,250. Nah, ini berangka angka penting. Tadi kalau di aturan yang sebelumnya itu kan angka 0 yang letaknya paling belakang, yang di belakang setelah bukan 0 itu adalah bukan angka penting. Itu jika bilangannya bukan desimal. Tetapi kalau bilangannya desimal seperti ini atau ada komanya, maka 0 yang belakang itu termasuk angka penting, sehingga angka 3,250 ini mengandung 4 angka penting. Nah, ini harus dibedakan antara aturan yang sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi untuk aturan penjumlahan dan pengurangan itu aturannya sama, di mana hasil penjumlahannya itu hanya boleh mengandung 1 angka taksiran, di mana angka taksiran itu adalah angka yang letaknya di belakang koma. Berarti di belakang koma itu harus 1 angka saja. Nah, untuk penjumlahannya kita hitung seperti biasa. Bisa kalian susun menggunakan penjumlahan bersusun ketika sama seperti masih SD. Kita hitung dulu 105,316 ditambah 23,52. Nah, ingat, dalam penjumlahan komanya harus urut. Nah, kita jumlahkan dari belakang. Masih sama aturannya. Kita dari belakang 6, kemudian 3, ini 8, 5 tambah 3-nya 8, 0 tambah 2 ya 2, kemudian 1. Berarti di sini hasilnya 128,836. Ingat, aturan penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung 1 angka taksiran, berarti hanya berhenti sampai ini. 128,8. Belakangnya angka 36. Angka 3 ini kan kurang dari 5. Artinya bisa kita abaikan. Tetapi kalau angkanya minimal 5 di sini, ini bisa kita bulatkan menjadi 9. Karena ini kurang dari 5, maka di sini menjadi 128,8. Jadi hanya mengandung 1 angka taksiran. Nah, bagaimana untuk yang perkalian atau pembagian? Untuk perkalian dan pembagian, prosesnya juga sama, kita hitung terlebih dahulu hasilnya entah berapapun itu. Kemudian kita lihat dulu dari angka-angka penyusunnya itu terdiri dari berapa angka penting. Kita cek dulu untuk yang pertama 63,1. Di sini tidak ada angka nolnya, artinya semuanya angka penting. Berarti di sini adalah 3 angka penting. Kemudian yang kedua itu kan 2,012. Nah, ini terdiri dari 4 angka penting. Ingat, angka 0 di antara angka bukan 0, di antara angka 2 dan 1 ini berarti dia termasuk angka penting, sehingga di sini muncul 4 angka penting. Nah, kita tuliskan dulu hasilnya 63,1 kali 2,012 itu berapa? Kita tulis dulu. Di sini hasilnya adalah 126,9572. Nah, ini hasilnya. Untuk aturan perkalian atau pembagian,
hasil pengukurannya, hasil perkalian atau pembagiannya ini memiliki angka penting yang paling sedikit. Nah, dari soal tadi kan mengandung 3 angka penting dan 4 angka penting. Maka hasilnya harus dituliskan ke dalam 3 angka penting. Nah, di sini kan tidak ada angka nolnya, berarti semuanya angka penting. Berarti yang ini itu kan ada 3 sama 4, berarti di sini ada 7 angka penting. Sementara yang harus kita tuliskan adalah ini yang paling sedikit, 3 angka penting. Maka dari sini, dari hasil ini kita buat menjadi 3 angka penting. 3 angka penting ini adalah 126,9. Nah, kalau 3 angka penting berarti kan sampai sini. Berarti nanti tidak ada koma. Tapi kita cek dulu komanya di belakang koma ini berapa angka. Ternyata di belakang koma ini adalah angka 9. Ingat, angka 9 ini bisa kita bulatkan. Bulatkannya kemana? Bulatkan ke atas. Ini kita bulatkan. Sehingga hasilnya menjadi 127. Inilah hasilnya. Ini aturan-aturan angka penting yang harus kalian pahami dalam pengukuran. Nah, ini untuk angka penting. Kemudian kita lanjut berikutnya untuk mencari ketidakpastian dalam pengukuran. Jadi dalam pengukuran itu kita bedakan menjadi pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan hanya 1 kali saja, yaitu pengukuran tunggal. Untuk pengukuran tunggal, hasil pengukurannya saya tuliskan, hasil pengukuran itu kita tuliskan dalam X sama dengan X0 plus minus delta X, dimana delta X ini adalah ketidakpastiannya. Ini ketidakpastian. Nah, delta X ini adalah ketidakpastian mutlak. Nah, semakin kecil nilai ketidakpastian mutlak ini, maka pengukuran yang kita lakukan itu semakin tepat. Jadi, ketidakpastian mutlaknya semakin kecil, artinya pengukuran yang kita lakukan semakin tepat. Nah, kita baca dulu hasil pengukuran ini. Ini menggunakan jangka sorong. Masih ingat menggunakan jangka sorong? Ini saya langsung saja ya, hasil pembacaannya ini 3,1. Jadi kita pilih yang sebelum angka 0. Ini kan 3,1. Ini saya tulis 3,1. Ditambah yang noniusnya, kita lihat bagian ini yang lurus dengan atasnya. Nah, kita lihat ternyata ini yang lurus. Nah, ini kan lurus. Ini di angka berapa? Ini angka 9. Tinggal ditambahkan 0,09 sehingga hasilnya menjadi 3,19 cm. Ini pengukurannya, hasil bacaan ini. Ini artinya X0. Nah, sementara untuk delta X-nya, delta X atau ketidakpastian mutlak pada pengukuran tunggal itu nilainya adalah setengah kali nilai skala terkecil atau NST. Nah, nilai skala terkecil pada jangka sorong berapa? 0,01 cm. Sehingga NST-nya di sini menjadi 0,005 cm. Nah, ini X0 dan delta X-nya. Kemudian kita cari berapa ketidakpastian relatifnya atau kesalahan relatif. Kita sebut sebagai KR. Caranya KR bagaimana? Delta X per X0 kali 100%. Delta X-nya tadi adalah 0,005 dibagi dengan 3,19
kali 100%. Nah, hasilnya ini bisa kalikan dulu. 0,05 kali 100 menjadi 0,5 per 3,19%. Hasilnya adalah 0,156%. Ini untuk kesalahan atau ketidakpastian relatifnya. Kemudian, berapa ketelitian kita dalam melakukan pengukuran jangka sorong ini juga bisa kita cari. Caranya dengan ketelitian. Ini 100% dikurangi 0,156%. Hasilnya 98, ini 8, ini 4. Nah, 98,844%. Ini untuk ketelitiannya. Nah, kemudian setelah ketelitian kita bisa juga menuliskan hasil pengukuran kita dengan menggunakan aturan angka penting. Nah, untuk aturan angka penting ini, jika patokannya adalah KR. Jika nilai KR mendekati 0,1%, maka dia berhak atas 4 angka penting. Kalau 1%, dia berhak atas 3 angka penting, dan jika sekitar 10%, maka dia berhak atas 2 angka penting. Nah, ini aturannya. Nah, kita lihat tadi KR-nya ini kan 0,156. 0,1. Nah, ini kan angkanya mendekati 0,1%, sehingga hasil pengukurannya itu berhak atas 4 angka penting. Maka hasil pengukurannya bisa kita tuliskan X sama dengan X0-nya tadi 3,19. 3,19 ini kan 3 angka penting, sementara tadi dilihat dari KR itu kan berhak atas 4 angka penting. Maka dari 3 angka penting ini kita buat menjadi 4 angka penting. Caranya tinggal yang belakang diberi angka 0. Ini sudah menjadi 4 angka penting. Kemudian plus minus delta X-nya. Delta X-nya tadi adalah setengah nilai dari NST atau nilai skala terkecil. Di sini tadi 0,005 cm. Nah, inilah hasil pengukurannya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, hasil pengukurannya kita tuliskan dengan seperti ini. Nah, 3,190 plus minus 0,05. Dengan 0,05 ini adalah ketidakpastian mutlak. Ketelitian yang dalam pengukuran itu 98,844%, sementara kesalahan relatif atau ketidakpastian relatifnya itu adalah 0,156%. Nah, semakin kecil nilai KR ini, maka semakin teliti pula kita dalam melakukan pengukuran. Kalau tadi ketidakpastian mutlak itu semakin kecil nilainya, maka semakin tepat kita dalam melakukan pengukuran. Tetapi kalau KR-nya semakin kecil, maka artinya dalam melakukan pengukuran kita itu semakin teliti. Ini untuk pengukuran tunggal. Kemudian masih ada satu lagi di dalam fisika, yaitu kita kenal dengan pengukuran berulang. Untuk pengukuran berulang ini artinya pengukurannya dilakukan lebih dari 1 kali. Kenapa kok dilakukan pengukuran berulang? Hal ini disebabkan agar pengukuran kita itu semakin teliti. Jadi benar nggak gitu? Jadi
makanya kita ulang, sehingga hasil yang kita hasilkan itu nilainya semakin valid. Nah, di sini ada contoh berupa pengukuran diameter koin itu diulang secara 5 kali. Jadi mengukur diameter koinnya itu sampai 5 kali. Ternyata hasil pengukurannya itu 2,8 cm, kemudian 2,75 cm, 2,82 cm, 2,75 cm, dan yang terakhir itu adalah 2,78 cm. Nah, untuk pengukuran berulang akan lebih mudah jika kita menggunakan tabel. Kalau yang pengukuran tunggal tadi kan tidak perlu menggunakan tabel. Tapi untuk yang ini karena nilainya ada banyak, kalau contoh ini hanya 5 kali pengukuran, maka kita buat tabel. Isi tabelnya yang pertama adalah nilai diameternya. Di sini saya misalkan sebagai X biar memudahkan saja. Kemudian kolom yang berikutnya adalah X dikurangi X bar. Jadi yang X kemudian atasnya ada garisnya, ini bacanya adalah X bar, artinya rata-rata. Kemudian kolom selanjutnya adalah X dikurangi X bar dikuadratkan. Berarti nanti mengisi bagian yang kolom belakang ini, caranya ya tinggal kolom yang tengah ini kita kuadratkan. Nah, untuk mencari ketidakpastiannya berapa, hasil pengukurannya jadinya bagaimana, kita cari dulu yang pertama adalah rata-rata. Jadi kita cari rata-rata atau X bar. Rata-rata itu sama dengan sigma XI. Di sini sigma XI itu artinya jumlah semua pengukuran dibagi dengan berapa kali pengukuran. Jumlah sigma I-nya di sini sudah saya tuliskan sekalian, yaitu 13,9 dibagi 5 kali pengukuran. Sehingga hasilnya adalah 2,78 cm. Jadi rata-ratanya adalah 2,78 cm. Langkah berikutnya adalah kita mengisi yang tabel ini. X 2,8 dikurangi 2,78. Hasilnya adalah 0,02. Kemudian yang berikutnya 2,75 ini dikurangkan dengan 2,78. Lebih kecil yang X ya, maka hasilnya adalah negatif 0,03. Kemudian 2,82 dikurangi 2,78. Hasilnya adalah 0,04. Kemudian ini 2,75 sama seperti tadi, berarti tinggal kita tuliskan lagi saja 0,03. Kemudian 2,78 dikurangi 2,78 ya, berarti hasilnya 0. Kemudian kita kuadratkan, berarti yang tengah ini kita kuadratkan. Nah, mengkuadratkannya karena ini relatif mudah, angka-angkanya kecil, kita kuadratkannya gini caranya. Tinggal 2 kuadrat, artinya 2 kali 2, hasilnya kan 4. Di belakang koma ada 2 angka, ketika dikuadratkan menjadi 2 kali lipatnya. Tadinya 2 angka di belakang koma, maka sekarang menjadi 4 angka di belakang koma. Di sini sudah ada angka 4. Kemudian kita tambahkan 0, 0, 0. Berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian baru koma. Menjadi 0,0004. Ada 4 angka di belakang koma. Kemudian yang berikutnya adalah 0,03. Ini negatif ya, negatif dikuadratkan kan berarti hasilnya tetap positif. Sama seperti tadi, 3-nya kuadratkan adalah 9. Di belakang koma 2 angka, ketika kuadratkan menjadi 4 angka di belakang koma. Ini 1, 2, 3, 4, baru koma. Bagaimana dengan 0,04? Sama juga, 4 kuadrat itu 16. 2 angka di belakang koma, kuadratkan menjadi 4 angka. 1, 2, 3, 4. Untuk yang keempat sama dengan yang kedua tadi. 0,0009. 0 kuadrat, ya masih 0. Ini strip saja, yang kita jumlah adalah yang kuadrat. Nah, kalau sudah kita jumlahkan 0,004 ini sampai 0,0009. Hasilnya adalah 0,0038. Ya, benar. Nah, kalau sudah tabelnya sudah terisi, maka kita
kita bisa mencari nilai delta X-nya. Kalau pada pengukuran tunggal tadi, delta X caranya adalah setengah dari NST. Kalau pengukuran berulang, berbeda lagi caranya. Ini delta X sama dengan akar dari sigma X I min X bar, ini saya kurung, ini dikuadratkan, per N min 1. Ini rumusnya. Nah, kita tuliskan lagi akarnya. Sigma X I min X bar kuadrat ini adalah jumlah dari yang ini. Angka ini. Berapa? 0,0038. Dibagi N-nya berapa? N-nya adalah 5. 5 kali pengukuran. N-1 berarti 5 kurangi 1. Kita hitung. Ini 0,0038 dibagi 5 kali 5 kurangi 1, 4. 5 kali 4 adalah 20. Ini di akar. Nah, akar berapa nih? 0,0038 dibagi 20. Hasilnya adalah, ini jika terlalu sulit kalian bisa menggunakan kalkulator untuk mempermudah. 0,0000127. Nah, kemudian di akar hasilnya 0,01125 cm. Ini panjangnya 0,011255 cm. Nah, ini kita sudah ketemu delta X-nya. Delta X-nya ini kan panjang, nanti bisa kita sederhanakan penulisannya. Nah, kalau sudah ketemu delta X-nya, maka langkah berikutnya kita bisa mencari nilai kesalahan relatif atau KR-nya. Untuk KR-nya caranya masih sama, delta X per X0. Kalau ini bukan X0 ya, tapi X bar. Ini saya hapus dulu. Nah, delta X per X bar kalikan 100%. Delta X-nya itu kan 0,011255 dibagi dengan X bar-nya tadi 2,78. Ini kali 100%. Nah, ini menjadi kali 100% menjadi 1,11255. Ini saya tuliskan dulu semuanya. 2,78. Hasilnya 0,4, sekitar 0,4%. Nah, KR-nya sudah ketemu, kita bisa cari ketelitiannya. Caranya untuk mencari ketelitian sama seperti yang tadi, 100% dikurangi KR-nya 0,4%, sekitar 99,4%. Nah, ini hasilnya. Kemudian hasil pengukuran, nah ini kan soalnya tentukan hasil pengukuran tersebut beserta ketelitiannya. Berarti ketelitiannya sudah kita dapat 99,4%. Sekarang kita tuliskan hasil pengukuran kita. Hasil pengukuran. Nah, ini tidak muat, saya tuliskan di sebelah sini. KR-nya tadi kan 0,4%. 0,4% ini kan mendekati 0,1. Mendekati 0,1 kan tadi untuk KR kan patokannya mendekati 0,1, mendekati 1%, atau mendekati 10%. Kalau angkanya 0,4 itu lebih dekat ke 0,1 atau 1%.
0,4% ini lebih dekat ke angka 0,1, sehingga kalau lebih dekat ke 0,1%, maka dia berhak atas 4 angka penting, sehingga hasil pengukurannya menjadi 2,78. Ini baru 3 angka penting, biar jadi 4 angka penting, maka kita berikan tanda 0. 2,780 plus minus delta x-nya mana tadi? 0, itu 0,011. 25 gitu aja, 0,01125 cm. Inilah hasilnya. Jadi hasil pengukurannya menjadi 2,780 plus minus 0,01125 cm. Sementara ketelitiannya adalah 99,4. Maaf, bukan 99,4 ya, 99,6. Saya hapus lagi dulu. Nah, kembalikan lagi seperti tadi. Sini 99,6%. Nah, ini hasilnya. Nah, ini adalah cara bagaimana untuk menentukan hasil pengukuran dalam pengukuran berulang beserta ketidakpastian pengukurannya. Nah, ketidakpastian relatifnya tadi 0,4%, ketelitiannya adalah 99,6%. Dan hasil pengukurannya adalah 2,780 plus minus 0,01125 cm. Nah, caranya agak panjang. Yang penting kalau untuk mempermudah, untuk pengukuran berulang kita buat tabel seperti ini untuk mempermudah. Tinggal nanti hasilnya ini, hasil akhirnya masukkan ke dalam rumus. Itu akan lebih mudah dan lebih cepat daripada ketika menghitung satu persatu. Cukup sekian untuk video kali ini. Jadi untuk dalam video kali ini kita sudah membahas tadi yang pertama adalah angka penting sebagai dasar untuk menuliskan hasil pengukuran. Kemudian kita juga sudah membahas tadi ada 2 jenis kesalahan, yaitu ada kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Kemudian berikutnya ada ketidakpastian dalam melakukan pengukuran tunggal maupun pengukuran berulang. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk memudahkan pemahaman kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.